Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Ayyuhal ikhwah fillah, tulab santri kelas 8 MGW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmatnya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM daring kita, khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Toyib, adik-adik sekalian, materi kita di kesempatan kali ini pada hari Senin ya, terkait dengan bab baru, yaitu fi'il yang mabni dan fi'il yang mu'rab. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu mabni, apa itu mu'rab, tetapi terkait dengan yang namanya isim ya. Ingat ya, isim dalam istilah kita bahasa Indonesia bisa kita katakan dengan kata benda atau nama-nama, baik yang berakal ataupun yang tidak berakal. Tapi materi kita pada kesempatan kali ini terkait dengan fi'il. Sama-sama yang mabni sama mu'rab ya. Mabni itu tetap harokat terakhirnya, sedangkan mu'rab itu harokat terakhirnya itu berubah seperti an, in, un atau a, i, u, tetapi dia khusus di fi'il atau kata kerja. Yang dulu yang sering kita pelajari itu terkait dengan isim ya. Entah itu misalnya isim isyarah, kemudian isim domir, domir munfasilah, domir muttasilah. Ya, itu terkait dengan mabni. Sekarang kita ke yang fi'ilnya, kata kerjanya. Jadi, sebelum kita masuk, Ustadz sering mengatakan untuk memurojaah pelajaran-pelajaran sebelumnya itu, kalau ada waktu, ada kesempatan, diulang kembali ya. Usahakan karena kita mendekati yang namanya ujian semester 2, kurangi waktu bermain dan yang lain, tapi gunakan ya sebisanya untuk memurojaah setiap mata pelajaran, tidak hanya terkait dengan diniyah ataupun bahasa Arab ya. Semuanya, entah itu yang umum, yang diniyah atau lughah dan yang lain. Gunakan waktu sebaik mungkin dan dalam hal yang bermanfaat. Baik. Sebelum masuk, silahkan kalian buka bukunya halaman 73. Fi'il yang mabni dan fi'il yang mu'rab. Al-mabni wal mu'rabu minal af'al. Di halaman 74. Halaman 74. Fi'il yang mabni dan fi'il yang mu'rab. Seperti kita ketahui, pada pertemuan awal kita, fi'il itu dalam bahasa Arab ilmu nahwu terbagi menjadi 3. Terkait dengan waktu ya, acuannya waktu. Yang pertama fi'lun al-madhi, kemudian al-mudhari, dan yang ketiga al-amr. Dari sini fi'il madhi sebagaimana di buku mabni, dia mabni. Adapun al-mudhari bagian tengah bisa mabniyun dan bisa mu'rabun. Kemudian yang amr sama dengan madhi yaitu mabniyun ya. Ingat, mabni itu tetap, kondisi keadaannya tetap, harokatnya tidak berubah, seperti isim isyarah dan dhamir munfasilah ataupun muttasilah. Adapun mu'rab itu biasanya apa? Tidak tetap dalam satu kondisi atau bisa berubah. Kemudian di bawahnya ada catatan, karena fi'il madhi dan fi'il amr sudah jelas bahwa hanya bisa mabni, artinya tidak berubah harokatnya, tetap sama, itu yaitu, maka pembahasan kita fokus pada fi'il mudhari. Jadi ingat, untuk memudahkan kita memiliki gambaran bagi kalian ya, yang menjadi fokus materi kita al-mudhari. Kenapa? Karena di dalam fi'il mudhari ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Adapun yang fi'il madhi sama fi'il amr itu sudah pasti mereka berdua atau dua-duanya adalah mabni. Maka materi kita al-mudhari. Silakan dibuka halaman berikutnya 75. Fi'il mudhari yang mu'rab, yang tidak terikat dalam satu keadaan. Artinya harokatnya bisa berubah ataupun huruf akhirnya bisa berubah ya. Di sini Ustadz memberikan gambaran terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih jauh ya secara mendetail. Fi'il mudhari yang mu'rab ada 3 ya. Yang pertama bentuknya shahihul akhir. Shahihul akhir. Bahasa mudahnya fi'il yang huruf terakhirnya bukan huruf illah.
bukan huruf illah. Ada 3, yaitu alif, ya, dan waw. Silahkan dikasih tanda di garis bawahi. Fi'il mudhari pertama yang mu'rab adalah shahihul akhir. Intinya apa? Untuk kita memudahkan kita mengingat-ingat, yaitu yang huruf terakhirnya dalam fi'il tersebut, dalam kata kerja tersebut tidak terdiri dari huruf illah. Apa itu huruf illah? Alif, ya, waw. Apa itu huruf illah? Alif, ya, waw, ya. Bila dalam fi'il mudhari dia shahihul akhir, di huruf terakhirnya ya tidak terdapat alif ataupun ya ataupun wawu, maka dia mu'rab ya, karena dia shahihu al akhir. Diingat ya, fi'il mudhari yang mu'rab yang pertama shahihul akhir. Fi'il yang huruf terakhirnya bukan huruf illah. Zahaba misalnya, syaraba, dhahika, itu shahihu al akhir. Pokoknya yang selain terdiri dari huruf illah, itu namanya shahihu al akhir. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari yang mu'rab adalah mu'talul akhir. Mu'talul akhir. Untuk mengingat-ingat, garis bawahi kata mu'tal. Dia diambil dari kata illah. Apa artinya? Fi'il yang huruf terakhirnya merupakan huruf illah. Kebalikan dari yang pertama tadi, shahihul akhir. Fi'il yang huruf terakhirnya tidak ada huruf illahnya atau bukan huruf illah. Apa itu huruf illah? Alif, ya, waw. Tolong diingat, di garis bawahi dikasih tanda, biar nanti kalau belajar mudah ya. Karena kita dalam masih keadaan terbatas, berbeda kalau kita tatap muka ya, ada media papan tulis misalnya, atau media saling bertanya. Oleh karena itu tolong gunakan semaksimal mungkin sebisa kalian ya untuk mempelajari ilmu nahwu ini. Minimal ada gambaran, minimal tahu, oh saya mempelajari ini fi'il mudhari yang mu'rab, intinya ini. Contoh, selesai ya. Tidak perlu harus dihafal semuanya seperti yang ada di dalam buku. Kembali, yang kedua, mu'tal akhir. Apa itu? Fi'il yang huruf terakhirnya merupakan huruf illah. Artinya apa? Huruf terakhirnya ada huruf alifnya atau ya-nya atau wawunya. Contohnya, roja yarju, bada yabdu, da'a yad'u, naha yanha. Itu semua mu'tal akhir. Kenapa? Huruf terakhirnya terdiri dari salah satu huruf illah, bisa alif, bisa ya, bisa waw. Kemudian yang ketiga, fi'il mudhari yang mu'rab yaitu al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. Beda ya. Kita pernah mempelajari al-asmaul khamsah, nama-nama yang 5. Abun, akhun, hamun, famun, dhu. Tapi yang ini beda. Kalau yang tadi itu abun, akhun, hamun, famun, dhu itu isim-isim yang 5. Tetapi yang ini al-af'alul khamsah, dari kata-kata fi'il, dia adalah kata kerja yang 5. Ya, nanti akan kita pelajari secara mendetail. Pengertiannya, 5 bentuk fi'il yang huruf terakhirnya bisa wawu dan nun, ya dan nun, alif dan nun. Ingat, garis bawahi al-af'al, bukan al-asma. Berbeda ya. Apa itu al-af'alul khamsah? 5 bentuk fi'il, 5 bentuk kategori fi'il yang huruf terakhirnya biasanya wawu dan nun, atau ya dan nun, atau alif dan nun. Nanti insya Allah akan kita pelajari satu persatu terkait dengan fi'il mudhari mu'rab yang shahihul akhir, mu'tal akhir, al-af'alul khamsah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi terlebih dahulu kita cukupkan sampai di sini, dipelajari ya, atau di murojaah pembahasan materi sebelumnya biar kita paham. Intinya kita memiliki gambaran di benak kita, oh ini materinya ini, pengertiannya minimal ini, contohnya ini, itu sudah mencukupi. Tidak harus sama persis yang ada di buku ya. Begitu.
Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya, ataupun masukan ataupun saran. Aku qouli hadza barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.